Kepercayaan diartikan sebagai keyakinan yang kuat akan kebenaran atau kemampuan seseorang akan sesuatu. Kepercayaan utamanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, selain agama, terdapat sekte-sekte atau aliran kepercayaan lain di dunia ini. Beberapa sekte juga punya ritual-ritual khusus yang rutin loh, dilakukan oleh para penganutnya. Sekte adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. NXIVM atau dibaca Nexium adalah nama dari sekte seks yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Pemimpin dari sekte seks gila ini bernama Keith Rayner. Ia mengaku dirinya adalah orang paling cerdas, paling etis di dunia, dan menyandingkan dirinya dengan Einstein serta Gandhi loh. Pria berusia 58 tahun itu dinyatakan melakukan perdagangan seks, pornografi anak, serta pemerasan. Ia dituduh menjalankan skema piramida sekte seks bebas, merekrut para perempuan sebagai budak dan bahkan memaksa mereka untuk berhubungan seks dengannya. Rayner bersama seorang kawannya yaitu Nancy Salzman pada 1998 mendirikan kelompok swadaya bernama Nexium. Lewat komunitas ini, Rayner mengklaim dirinya sebagai filsuf zaman baru, menjanjikan pengembangan karakter baik pribadi maupun profesional dengan menghilangkan hambatan psikologis serta emosional kepada sekitar 16.000 anggotanya. Banyak bukan? Rayner berkata bahwa Nexium adalah perkumpulan yang mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang berupaya memberdayakan masyarakat. Nexium menganggap dirinya sebagai pemandu manusia dalam mencari jawaban dan makna hidup. Ibu Rayner adalah seorang yang sakit-sakitan, ayahnya merupakan seorang yang temperamen, dan ia diharuskan menjadi kepala keluarga sebelum waktunya. Setelah lulus kuliah, ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Consumer Byline, perusahaan yang menjual bahan makanan maupun barang-barang lainnya dengan menyertakan diskon pada mereka yang mendaftar sebagai anggota. Byline diselidiki oleh Pengadilan Negeri Federal sebagai perusahaan MLM pada tahun 1997. Rayner akhirnya menutup Byline. Di tengah kekalutan hidupnya, Rayner bertemu dengan Salzman yang saat itu sedang membuka klinik terapi di dekat Albany. Keduanya terlibat dalam pembicaraan intens dan saling bertukar pikiran. Komunikasi dengan Salzman membuat Rayner lupa sejenak akan masalahnya, yang kemudian dari sinilah NXIVM akhirnya lahir atau Nexium. Cara kerja Nexium berkutat pada terapi intensif yang bisa diikuti di akhir pekan selama 12 jam per hari. National Public Radio mencatat target pasar Nexium adalah kelas menengah ke atas yang sedang dilanda galau, krisis identitas hingga perasaan trauma masa lalu. Dengan bekal uang 200-300 ribu dolar ditambah metode terapi hipnosis, Nexium mengklaim dapat membantu orang-orang ini kembali ke jalan yang benar. Tak disangka, popularitas Nexium seketika melonjak. Sekitar 17.000 orang bergabung dalam organisasi yang seringkali mereka sebut sebagai keluarga. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1998 dan tersebar di New York, Vancouver, sampai Guadalajara. Para anggota Nexium meyakini bahwa Ranier bukan sembarang orang. Dia dapat menyembuhkan mereka dari trauma emosional, membebaskan diri dari ketakutan, melenyapkan segala pemikiran yang destruktif, sampai mengembalikan hasrat seksual loh. Karena hal inilah, anggota Nexium menyebut sosok Ranier sebagai sang pelopor. Karisma Rayner membuat para pengikutnya terpesona. Pada tahun 2015, mengutip laporan panjang Vanessa Grigoriadis berjudul Inside Nexium, The Sex Cult, The Preach Empowerment, yang dipublikasikan di New York Times tahun 2018. Sekelompok perempuan meminta Rayner untuk menjadi guru spiritual khususnya. Permintaan itu disetujui Rayner, asalkan mereka menyertakan sebuah jaminan. Rayner tak ingin jaminan yang diberikan berupa materi, karena dia menganggap itu terlalu umum. Ia menginginkan jaminan yang sifatnya mengikat, seperti akta rumah dan foto telanjang. Dengan menyertakan jaminan, artinya memperlihatkan sekaligus menyerahkan kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, cinta dan kasih sayang bisa mudah didapatkan. Kelompok ini kemudian diberi nama Dominus Obsequious Sororium, yang kemudian disingkat menjadi DOS, DOS, diterjemahkan dari bahasa Latin yang berarti Tuan atas sahabat perempuan yang taat. Awalnya, DOS ini menjadi forum curhat, tapi semakin lama, DOS ini berubah layaknya pelatihan camp militer yang berupaya menegaskan pada para perempuan bahwa mereka bukanlah korban dari keganasan dunia.
Rainer dan teman-temannya telah banyak memanipulasi para perempuannya di DOS agar tunduk pada kuasa mereka. Tiap anggota dipaksa mematuhi aturan, berhubungan badan tanpa konsensus, dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang maupun informasi penting dari yang bersangkutan jika mereka terlalu sering membangkang. Budak-budak DOS ini mengerti bahwa jika mereka meninggalkan DOS ataupun berbicara di depan umum tentang DOS atau berulang kali gagal memenuhi kewajiban atau juga penugasan DOS, jaminan mereka akan hilang. Penugasan ini terdiri dari tugas-tugas sederhana untuk tuan mereka, seperti membawakan mereka kopi, membersihkan rumah, hingga menyiapkan para perempuan untuk berhubungan seksual dengan Rainer. Diet ekstrim juga masuk ke dalam beberapa persiapan demi memuaskan hasrat Rainer yang menginginkan perempuan sangat kurus. Para perempuan ini dipaksa untuk menjalankan diet yang sangat ketat, bahkan harus mendokumentasikan setiap makanan yang mereka makan. Aksi busuk Rainer tak berhenti sampai di sini. Ia kembali harus berurusan dengan hukum, sebab dituduh pernah berhubungan seksual dengan 2 gadis di bawah umur. Salah satunya bahkan masih berusia 15 tahun loh. Pedofil ya. Pada setiap bulan Agustus selalu diadakan acara meriah untuk merayakan acara ulang tahun mingguan Rainer. Mingguan loh, setiap acara membutuhkan biaya kurang lebih 28 juta dolar yang digunakan untuk berkumpul di hotel dan tempat mewah di Silver Bay, New York. Dalam acara itu juga terdapat sebuah upacara penghormatan untuk Rainer yang biasa disebut dengan istilah Vanguard Week. Upacara penghormatan ini selalu menarik banyak anggota dari seluruh kawasan Amerika Serikat serta Kanada. Menurut laporan agen khusus FBI, Michael Lever, menyebutkan bahkan Rainer punya 15 hingga 20 perempuan pribadi yang rutin berhubungan seks dengannya. Daniela, seorang perempuan yang diduga bekas anggota sekte seks ini, bersaksi dirinya dipelihara loh selama berminggu-minggu sebelum usianya menginjak 18 tahun, untuk kemudian diambil keperawanannya oleh Rainer. Ketika berusia 16 tahun, Daniela dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat dari Meksiko setelah mereka mendengar tentang Rainer dan Nexio. Keluarganya yang terdiri dari 6 orang ini tinggal bersama di kondominium yang memiliki 2 kamar tidur di Albany, New York, dan mulai mempelajari kurikulum kelompok tersebut. Daniela mengatakan dirinya dipersiapkan selama berminggu-minggu sampai berusia 18 tahun sehingga Rainer bisa mengambil keperawanannya. Kira-kira dipersiapkannya seperti apa ya teman-teman? Usai berkenalan kepada Rainer ketika perayaan Vanguard Week, hubungan mereka meningkat terkait masalah seksual. Rainer mulai berbicara secara terbuka tentang bagaimana sih ia akan mewujudkan hubungan mereka setelah Daniela berusia 18 tahun. Namun, Rainer mengatakan pertama-tama ia harus menurunkan berat badan agar sesuai dengan keinginan Rainer. Banyak baunya juga ya Rainer. Ia mengatakan tidak bisa berhubungan seksual dengan perempuan yang gemuk. Body shaming kalau sekarang ya, kata Daniela di pengadilan. Setelah ia berusia 18 tahun, Daniela mengatakan Rainer memanggilnya dan memberitahu bahwa ini adalah waktunya. Ia kemudian menemani gadis remaja itu ke sebuah gudang kantor untuk berhubungan seks tentunya. Daniela diminta Rainer untuk melakukan oral seks secara rutin, bahkan seringkali lebih dari sekali dalam sehari. Salah seorang kakak Daniela sudah memiliki anak dengan Rainer, dan yang lainnya menjadi korban pornografi anak. Keduanya beberapa kali dipaksa untuk melakukan hubungan seks beramai-ramai dengan Rainer tentunya. Perempuan itu belakangan mengklaim bahwa dirinya dikurung di dalam kamar selama 2 tahun karena bobot tubuhnya bertambah. Balik lagi ya, Rainer gak suka yang gemuk. Para anggota sekte seks ini dicap dengan inisial Rainer pada anggota tubuhnya. Mereka dicap menggunakan pena kauterisasi, tepatnya pada daerah panggul. Dalam berbagai upacara khusus sekte, para perempuan dipaksa berdiri telanjang bulat, kemudian anggota lain diperintahkan untuk memfilmkan adegan tersebut. Beberapa korban menjelaskan bahwa cap tersebut memiliki 4 elemen, yakni udara, tanah, air, serta pena kauterisasi sebagai elemen apinya, dibentuk seperti skema piramida budak seks yang ditangani oleh tuan.
tanpa diketahui oleh hampir semua anggota Vow. Dalam kelompok tersebut, Rainer adalah satu-satunya anggota laki-laki dalam kelompok itu, dan satu-satunya pimpinan tertinggi yang bertindak sebagai tuan tertinggi. Meskipun demikian, dia punya sejumlah wakil perempuan. Para perempuan yang dijadikan anggota harus dicap pada bagian tubuh mereka dengan inisial nama Rainer dan wajib untuk berhubungan seks dengannya. Kate Rainer, atas kejahatannya tersebut, kini ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya, dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Gimana para pencari fakta? Apa pendapat kalian tentang sekte seks yang satu ini? Komen di bawah ya, kasih kita ide menarik apa lagi yang harus kita bahas. Kita ketemu di episode selanjutnya. See you!